Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumatra Sudarno dengan NIM 2721022. Baiklah, pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang materi kalor dan perpindahannya. Pengertian kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang sudah tinggi ke benda yang sudah rendah. Ketika kedua benda bersatu akan menghasilkan kalor dalam jenis kalor 4,2 joule. Sedangkan 1 joule bisa menghasilkan 0,24 kalor. Pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suhu zat menyerupai kalor, maka suhu akan naik, dan jika suhu zat melepaskan kalor, maka suhu zat akan turun. Contohnya seperti air panas, es batu, air hangat. Pengaruh kalor terhadap suhu terhadap zat terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu zat satu. Yang kedua, kepastian kalor adalah kemampuan suatu zat menyerupai kalor untuk menaikkan suhu. Yang ketiga, kalor late adalah kalor yang dilepas atau disebut pada saat perubahan wujud zat satuan kalor. Kalor dalam late terbagi menjadi 2. Yang pertama, kalor lebur atau yang disebut kalor beku. Kalor lebur terbagi menjadi 4. Yang pertama, kalor lebur adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat untuk mencair, meleleh. Yang kedua, titik lebur adalah suhu zat ketika melebur. Yang ketiga, kalor beku adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa zat cair untuk menembus pada titik beku. Yang keempat, titik beku adalah suhu zat ketika membeku. Yang B, kalor uap atau kalor embun. Kalor uap terbagi menjadi 4. Yang pertama, kalor uap adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan zat cair untuk menguap pada titik didihnya. Yang kedua, titik didih adalah suhu zat ketika mendidih. Yang ketiga, kalor embun adalah kalor yang diperlukan oleh satu satuan massa gas untuk menyembuhkan pada titik embunnya. Yang keempat, titik embun adalah suhu zat ketika mengembun. Wah, sabar. Selanjutnya, penguapan dapat dipercayai dengan cara 1. Pemanasan atau menaikkan suhu. Contohnya seperti kita menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Yang kedua, mendidih zat. Zat cair dikatakan mendidih jika gelombang-gelombang uap terjadi di seluruh zat cair dan dapat menentukan zat cair. Contohnya seperti memanaskan air akan menghasilkan suhu atau zat. Yang kedua, gelembung air. Di dalam panasnya air terdapat beberapa gelembung yang akan menghasilkan udara. Perpindahan kalor terbagi menjadi 3 cara. Yang pertama, konduksi. Yang kedua, konveksi. Dan yang ketiga, radiasi. Yang pertama, konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan zat. Contohnya membakar logam. Pengaruh kalor yang baik disebut konduktor. Contohnya besi baja, tembaga, seng, dan aluminium dan jenis lainnya. Dan yang kedua, pengaruh kalor yang kurang baik untuk disebut isolator. Contohnya kayu.
kaca, wol, kertas, dan plastik. Sedangkan yang kedua, konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat tersebut disertai perpindahan partikelnya zat tersebut. Yang kedua, konveksi terjadi karena perbedaan masalah jenis zat. Konveksi terjadi dalam zat-zat cair dalam gas, seperti kita memanaskan air, maka bakal terjadi pemanasan air bergelembung akan menghasilkan udara, sedangkan yang bergelembung akan menaikkan udara, sedangkan yang masih dingin akan turun untuk menjadi gelembung. Yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah pancaran, adalah perpindahan kalor tanpa zat perantaran media, contohnya sinar matahari sampai ke bumi, seperti kita menjemur pakaian, kerupuk, maka akan menghasilkan suhu yang panas. Jika suhunya terlalu panas, berarti akan menghasilkan pakaian atau kerupuk yang kita jemur akan kering. Pemanfaatan kalor dalam kehidupan kita sehari-hari seperti panci, termos, dan setrika. Nah, baiklah, yang selanjutnya saya akan menentukan perpindahan panas dengan secara kalor. Yang pertama, kita melalui konduksi, yaitu pembakaran logam. Mari kita coba. Kita pegang salah satu paku dengan cara membakar logam untuk menentukan cara berpindahnya panas. Dengan cara seperti ini, kita bisa menentukan cara perpindahan panas secara logam dengan menggunakan logam. Yaitu ini penghasilannya sudah panas, yaitu adalah panas yaitu terjadinya karena adanya sentuhan langsung dari api atau panas dua buah benda seperti paku. Saya menggunakan satu buah paku, tidak menggunakan zat cair. Yang selanjutnya perpindahan panas secara kalor dengan menggunakan konveksi. Selanjutnya perpindahan kalor secara konveksi adalah kita tuangin air karena kita tidak menggunakan baskom. Kini kita menggunakan 1 buah sendok. Baiklah, setelah menuang 1 buah sendok, kita taruh di atas api. Apabila airnya sudah mendidih, yang di atas akan menurun untuk menghasilkan gelembung, sedangkan yang bawah menghasilkan gelembung akan menjadikan seperti zat udara, yaitu contohnya air yang panas sampai mendidih. Perpindahan panas atau kalor adalah perpindahan panas atau kalor melalui zat perantaran. Karena ini melalui zat perantaran ikut berprestasi. Sedangkan zat perantarannya kita menggunakan air. Ya, silakan. Apakah sudah terasa panas? Oke, itu yang dinamakan perpindahan kalor tanpa zat perantaran. Silakan kepada Bapak Kasizah, silakan duduk. Kali ini saya ingin bertanya mengulang pelajaran yang telah kita jelaskan tadi. Itu kan perpindahan kalor terbagi menjadi 3. Sebutkan 3 dari sebutkan 3 dari yang sudah saya jelaskan tadi. Konduksi, konveksi, dan radiasi.
Oke, terima kasih, benar sekali. Oke, terima kasih kepada anak kami, Pak Puli Ramadan. Baik ya, hanya inilah materi kita pada hari ini. Jangan lupa ya, materi minggu depan. Mohon maaf kalau Bapak ada salah dan kurangnya. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, silakan. Apakah sudah terasa panas? Oke, itu yang dinamakan perpindahan kalor tanpa zat perantaran. Silakan kepada Bapak Kasizah, silakan duduk. Udahlah. Kali ini saya ingin bertanya mengulang pelajaran yang telah kita jelaskan tadi. Itu kan perpindahan kalor terbagi menjadi 3. Sebutkan 3 dari sebutkan 3 dari yang sudah saya jelaskan tadi. Konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, terima kasih, benar sekali. Oke, terima kasih kepada anak kami, Pak Puli Ramadan. Baik ya, hanya inilah materi kita pada hari ini. Jangan lupa ya, materi minggu depan. Mohon maaf kalau Bapak ada salah dan kurangnya. Bapak tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh.